Penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha pertanian agar petani mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumber daya lainnya sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup. Kecamatan Jongkat adalah salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Mempawah yang berbatasan langsung dengan kota Pontianak sebagai ibu kota Kalimantan Barat. Luas Kecamatan Jongkat adalah 405,58 km persegi dengan total luas lahan baku sawah sebesar 2.955 hektar. Rata-rata produksi padi per tahun di Kecamatan Jongkat adalah 9.672,3 ton. Sementara itu, menurut data BPS pada tahun 2020, produksi tanaman sayuran dan buah-buahan semusim terbesar di Kecamatan Jongkat adalah semangka sebesar 5.910 kuintal. Produksi tanaman buah tahunan terbesar di Kecamatan Jongkat adalah jeruk siam sebesar 2.810 kuintal. Dan untuk luas tanaman perkebunan di Kecamatan Jongkat secara keseluruhan sebesar 5,7 ribu hektar dan produksi 5,2 ribu ton. Selain pemanfaatan BPP sebagai tempat pertemuan para penyuluh, pelaku utama, dan pelaku usaha, para petugas teknis pertanian di Kecamatan Jongkat juga aktif dalam pendampingan dan bimbingan terhadap petani di lapangan. Para penyuluh dan POPT selalu hadir di setiap desa untuk terus memberikan bimbingan, motivasi, dan semangat bagi para petani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teduh penyuluh pertanian. Bersama saya Abdul Qadir SPMMA, Koordinator Penyuluh Kecamatan Jongkat. Kecamatan Jongkat memiliki 6 orang penyuluh terdiri dari 6 WKPP dan didampingi oleh seorang POPT. Jadi kami tim untuk Kecamatan Jongkat ada 7 orang. Terdiri dari 5 desa dan 6 gapoktan. 6 gapoktan terdiri dari 111 kelompok tani. Untuk luas wilayah Kecamatan Jongkat, luas baku sawah seluas 2.995 hektar. Dan terdapat juga tanaman perkebunan kelapa sawit untuk yang dikelola oleh masyarakat terdiri dari 884 hektar dan kelapa dalam 4.918 hektar. Untuk tanaman palawija terdiri dari jagung 400 hektar, ubi kayu 150 hektar, ubi rambat 20 hektar, dan keladi 85 hektar. Untuk tanaman hortikultura terdiri dari semangka 210 hektar, pepaya 10 hektar, cabai 7,5 hektar, lidah buaya 2 hektar, dan sayuran terdiri dari berbagai macam sayuran 50 hektar. Saya Murjain, penyuluh Desa Wajuhulu. Sekarang saya lagi berada di hamparan tanaman semangka yang siap panen, yang luasnya lebih kurang 100 hektar. Seperti kita ketahui, Wajuhulu ini sebagian besar lahannya lahan gambut. Selain padi, juga dikembangkan dan ditanam tanaman jagung, ubi kayu, dan ubi jalar. Dan juga kita sedang mengembangkan aneka tanaman sayuran yang cukup tinggi nilai jualnya, yaitu gambas, cabai, tanaman pria, lalu salidri, dan terong. Dan juga kita usahakan tanaman rimpang, yaitu jahe, yang cukup luas juga, kan ini menjanji pasarannya. Selain itu kita lagi mengembangkan tanaman pepaya Hawaii dan pepaya California yang pasaran cukup menjanjikan, dan tanaman lidah buaya. Alhamdulillah, keadaan sekarang tadi sudah hampir panen, namun di wilayah-wilayah lain juga ada sedang panen. Dengan untuk luas tanaman padi cukup lumayan untuk ada desa Wajuh Hilir ini sekitar 595 hektar.
untuk padi. Juga terdapat tanaman perkebunan seperti kelapa dan kelapa sawit, merupakan unggulan juga untuk desa Waduk Hilir. Selain itu juga ada hortikultura, ada cabai, ada juga buah-buahan yang ada di desa Waduk Hilir ini. Saya Sutopo PPL Jukat 1. Untuk desa Jukat 1 potensi lahan sawah seluas 734 hektar, perkebunan kelapa seluas 460 hektar, untuk peternakan kambing 360 ekor, untuk ayam buras 2.700 ekor. Saya Hafsa, penyuluh desa Jukat 2. Luas lahan untuk tanaman padi 600 hektar, jagung 150 hektar, keladi 175 hektar, kelapa 750 hektar, ubi kayu 125 hektar. Saya Zulfikri, PP penyuluh Desa Sungai Nipah. Desa Sungai Nipah mempunyai potensi lahan sawah seluas 587 hektar, tanam kelapa seluas 425 hektar. Selain itu, di Sungai Nipah juga ada tanam sayur-sayuran seperti cabai, mentimun, dan lain-lain. Di Sungai Nipah juga ada peternakan seperti kambing, ayam buras, dan itik. Saya Hadiza, saya penyuluh Desa Peniti Luar. Peniti Luar memiliki potensi lahan sawah padi yang sekarang yang produktif 450 hektar, sedangkan memiliki luas lahan kelapa 882 hektar. Kemudian lahan kelapa yang tidak produktif 650 hektar. Untuk pengembangan ke depannya, Peniti Luar tetap komitmen dan konsisten pada pengembangan kelapa, kemudian pengembangan peternakan dan pengembangan untuk hortikultura. Untuk kondisi OPT di Kecamatan Jukat ini secara umum kurang lebih sama dengan daerah lain. OPT utama pada tanaman pangan masih didominasi oleh penggiri batang, empangau atau warang sangit, dan tikus. Sementara untuk komoditi hortikultura, OPT lebih banyak disebabkan karena cendawan maupun bakteri. Namun berkat kebersamaan petani maupun kelompok tani serta dukungan dari kawan-kawan penyuluh, kegiatan pengendalian yang kita lakukan bersama menjadi lebih efektif dan juga maksimal. Kami banyak-banyak mengucapkan terima kasih kepada petugas penyuluh pertanian dan petugas POPT yang selama ini membimbing dan mengarahkan kami, yang mana kami sebagai masyarakat petani banyak-banyak mengucapkan terima kasih sehingga menambah hasil perekonomian kami. Kami banyak-banyak mengucapkan terima kasih kepada penyuluh pertanian dan POPT Kecamatan Jongkat yang selama ini membimbing dan mendampingi kami sehingga kami dapat meningkatkan produksi pertanian dan perkebunan serta perekonomian kami menjadi meningkat. Salam pertanian. 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 Kami siap mendampingi petani. MPP Jongkat. Maju, mandiri, modern.